Salah satu kota besar di Indonesia, gadis berumur 18 tahun bernama Baby merasakan cemas, khawatir, dan takut karena dirinya tidak kunjung datang bulan. Baby akan memberitahu teman-temannya untuk keadaan yang sedang dia rasakan dan memberikan saran untuk dirinya. Guys, aku mau tanya kalian pernah nggak ini kayak telat datang bulan gitu sampai 2 bulan setengah lebih gitu? Nggak pernah sih kalau sampai itu. Masa nggak pernah sih kamu? Belum konkret ya sampai datang 2 bulan setengah. Kenapa ya? Iya makanya jadi kenapa ya? Apa nggak rumah ya? Kalau aku buat rumah. Terus aku sih gimana dong? Aku mau bilang ke orang tua aku juga aku takut bukan pikir aku sakit. Coba boleh coba tes pack aja. Hah? Coba boleh tes pack dulu. Tes pack. Gitu ya? Iya. Coba deh. Tadi aku coba. Ntar aku belinya kalau gitu. Oke. Ayo lanjut. Sumpah demi apa? Masa iya sih juga gadis? Enggak ya, sumpah. Enggak. Tapi kalau mama sama yang gadis gimana ya? Gimana? Ntar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru Udah pulang? aja, baru pulang. Gimana kuliahnya hari ini? Seru sih. Apa ya seru? Gimana kuliah? Ya enak aja, asik gitu sama teman-teman. Hari ini tuh bahas kayak diskusi kelompok gitu-gitu sih. Kamu makan nggak? Mama udah masakin loh. Enggak deh, masih kenyang aku. Kamu kenapa kok kayak sedih gitu? Nah, murung aja gitu mukanya. Katanya asik tadi. Kenapa? Enggak ada sih. Cuma pengen diem aja. Beneran? Iya. Kenapa kok murung kayak gitu terus loh? Ayah lo udah tahu. Kenapa? Biasanya lo kamu di rumah bahagia gitu loh. Aku sebenarnya mau cerita sih, tapi pasti ini kabarnya tuh kabar nggak baik dan pasti buat kalian marah. Coba cerita dulu. Cerita aja dong. Kan kita sebagai Nah, orang tua kan bisa. Ayo cerita gitu loh. Tapi mama sama ayah gak boleh marah ya sama aku. Janji. Oke lah, oke. Janji ya. Iya janji. Apa dulu ceritanya? Kalau baby salah ya pasti mama sama ayah akan nasehatin baby. Jadi tadi itu dari beberapa bulan yang lalu tuh aku kayak notice gitu loh, kayak kok aku belum datang bulan. Aku mikirnya itu cuma hormon, tapi kok 2 bulan lebih. Habis gitu aku cerita lah ke teman-teman aku nyaranin buat coba aja tes pack. Aku awalnya nggak mau, soalnya kayak ngapain, aku juga nggak pernah aneh-aneh. Habis gitu aku coba tes pack, tapi ternyata hasilnya positif. Positif? Iya. Hamil? Iya Ma. Kamu lo masih muda, kok bisa-bisanya hamil? Baby beneran? Aku gak tahu lagi, aku udah pusing. Ya Allah, gimana sih kamu lo? Udah kuliah bener-bener, udah ayah cari uang bener buat kuliah malah kamu hamil. Belum juga selesai wisuda, baru semester 1 udah hamil. Gak tahu, aku bingung. Aku nggak tahu. Aku nggak pernah ngelakuin kayak gitu, malah ya. Kamu ini gimana sih baby? Mama sama ayah udah nyekolahin kamu. Seharusnya tuh kamu ngerti mana yang baik mana yang buruk. Dan kayaknya kita sudah gagal jadi orang tua deh. Udah malu-maluin emang. Terus mau ditaruh mana muka ayah sama mama baby? Emang kamu gak mikir seberapa malu mama sama ayah punya anak seperti kamu? Harusnya kamu udah dewasa mikir gitu loh. Maaf, Udah, Ma, ya. udah tinggal aja udah pusing. Aku nelfon teman-teman kali ya, suruh kesini. Halo guys, kalian belum balik kan? Bisa nggak ya ke rumahku sekarang? Udah ke rumahku aja dulu, ntar aku ceritain. Buruan ya, tolong banget. Ntar langsung masuk aja ke ruang tamu. Aku tunggu di rumah ya. Makasih. Ayo.
bingung semuanya campur aduk. Aku cerita kalian ya terserah kalian mau marah juga kayak mama sama ayahku juga, it's okay, terserah kalian. Aku cuma mau cerita aja ke kalian. Jadi kemarin itu waktu aku cerita kalian yang aku telat datang bulan 2 bulan itu kan kalian nyaranin buat respect. Nah tapi aku dengan gobloknya aku ngelakuin itu, padahal aku tahu aku nggak ngelakuin hal senonoh kayak gitu. Terus tapi itu hasilnya gimana? Hasil respectnya? Hasil respectnya itu masalahnya itu positif. Hah? Yang aku tuh udah cerita ke mama sama ayahku. Kok bisa sih? Kan kenapa gak bilang sama kita dulu baru cerita ke orang tua? Soalnya aku panik, aku panik banget. Jadi aku kayak mikir aku harus bilang ke orang tua dulu baru aku cerita ke kalian. Takutnya kalau orang tua aku tahu terakhir, takutnya mereka malah kecewa sama aku. Jadi aku bingung aku harus gimana lagi. Gimana? Gimana kalau kamu coba periksa ke Bidin aja? Siapa tahu respectnya udah kadang atau gimana, atau ada yang salah. Iya, takutnya hasilnya nggak akurat nanti kalau di respect gitu ya. Hari ini aja kali ya, kalian mau nggak nganterin aku? Sekarang aja. Kan nih Berapa ini? masih belum sore, kayaknya masih belum tutup ya bilangnya. Iya sih, boleh. Ya, ayo sekarang aja langsung. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat dulu. Selamat pagi. Dengan Mbak siapa ya? Dengan Mbak Baby. Oh, apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi di sini saya itu cuma memastikan aja. Jadi 2 bulan lebih itu saya itu sudah telat dalam keluar. Terus saya kan mencinta teman saya. Terus teman saya itu mengarahkan buat tes pack. Dan saya itu juga melakukan tes pack itu. Tapi saya juga kaget ya, kenapa tes packnya itu bisa positif. Padahal saya yakin saya nggak ngelakuin hal itu. Apa mungkin tes packnya ada luar sana? Apakah saya boleh cek tes packnya dulu? Silakan. Kalau hasil dari tes pack sih ini sudah jelas ya garis 2. Tapi untuk lebih lanjutnya, apakah saya boleh melakukan pemeriksaan fisik ya? Di USG ya dok? Iya. Saya nggak apa sih. Apakah saudara ini berkenan? Iya betul. Oke, bisa langsung berbaringkan. Selamat berbaring dulu kak. Iya. Permisi ya, saya akan melakukan pengecekan. Baik. Oh, boleh kakaknya silakan lebih lagi. Kita pergi sana yang Elsa ada sedikit yang ngobrol sama kakaknya. Alhamdulillah ada kabar baik dan tentunya hasil dari tes pack ini benar bahwa di dalam perut kakak itu ada bayi yang berusia 2 minggu. Tapi dok, sebenarnya itu dia. Oh, maaf ya karena saya belum tahu tentang hal ini. Kalau boleh tahu, bayi usia berapa? Saya masih 18 tahun ya. 15 tahun. Itu tadi hasil USG-nya benar dok? Iya beneran kak, bahwa sebenarnya di dalam kakak itu ada kandungan yang berusia 2 minggu. Kalau saya kurang aja dok gimana? Nggak apa-apa saya kurang aja beneran. Pak Baby tenang dulu ya, di usia bayi yang masih 18 tahun ini tuh sangat rawan sekali. Dan kalau di Budi pun itu bukan hal yang terbaik untuk Kak Baby juga. Dan saya tahu kok itu berat dari Kak Baby. Tetapi untuk tetap menjaga kesehatan mental Kak Baby, di sini saya menyarankan Kak Baby untuk datang ke konselor dan meminta tanggapan kepada konselor. Lalu nanti mungkin Kak Baby bisa bercerita kepada konselornya itu gimana selanjutnya untuk menjaga kesehatan mental Kak Baby itu. Selamat pagi. Silakan duduk kak. Kalau boleh tahu nih tentang kamu siapa? Saya Baby. Di sini ada keluhan apa kok kelihatan tegang banget nih? Saya mau cerita. Sebenarnya 2 bulan yang lalu tuh saya itu telat dalam bulan. Terus teman saya itu ngarahin buat tes pack.
dan saya ngelakuin itu, ternyata hasilnya itu positif. Tapi kata teman saya untuk memastikan itu, saya disuruh cek ke bidan, dan saya sudah melakukan itu, dan hasil USG juga menyatakan bahwa saya positif. Dan saya itu pengen kayak gugurin aja atau kulit aja gitu dok. Gimana sih banget. Jadi sebelumnya kasus yang dialami Mbak Baby ini cukup berat ya, karena kalau boleh tahu usianya berapa Kak? Usia saya 12 tahun. Terlebih lagi usia kakak yang masih muda. Di sini kan belum ada pembekalan untuk kehamilan dan sebagainya, dan di sini juga statusnya belum mempunyai pasangan, dan ya itu sangat berat. Saya juga memahami, tapi untuk jangka kakak ke depannya seperti menggugurkan atau kurut itu menurut saya nggak baik Kak. Karena yang pertama dari kesehatan kakak sendiri, dan yang kedua bayi yang dalam kandungan kakak itu memiliki hak untuk hidup seperti itu. Nah kami juga sebagai tenaga medis tidak memiliki hak untuk mengurangi atau menggugurkan bayi yang ada di kandungan kakak dengan alasan selain kesehatan seperti itu. Terus saya mesti bagaimana dok? Saya takut banget ngomong ke orang tua. Ya, saya juga mengerti perasaan kakak untuk takut ngobrol kepada orang tua, karena hal ini harus dilakukan Kak. Kakak juga masih dalam pengawasan orang tua kakak juga masih dalam bimbingan mereka, dan mereka juga berhak tahu apa yang kakak alami sekarang. Cepat atau lambat, orang tua kakak pasti bakal tahu bayi itu akan berkembang kan, dan perut kakak nanti akan semakin kelihatan seperti itu. Jadi saran dari saya, kakak bisa pelan-pelan menata obrolan dengan orang tua, atau kakak bisa juga meminta bantuan saya sebagai konselor untuk berbicara kepada orang tua kakak seperti itu. Ya, mungkin besok kali ya biar saya ajak orang tua saya ke sini. Soalnya saya takut, saya nggak tahu mesti ngomong bagaimana lagi. Saya minta bantuan orang tua aja ya. Oh ya, boleh. Nanti Mbak Bibi ini konsultasi rembukan dulu dengan keluarga dan diajak ke sini nggak apa-apa ya. Nanti saya bantu untuk menjelaskan dan saya bantu untuk menenangkan juga seperti itu. Lalu selanjutnya apakah ada yang dirasakan dari perubahan fisik? Kakak kan hamil nih, tentu saja pasti ada perubahan fisik nih. Apakah kakak mengalami perubahan? Kalau perubahan sih mungkin belum ya dok. Soalnya kata bidan itu usia kandungannya masih 2 minggu. Cuma kayak mental aja karena sedikit ngedong. Ya, jadi pesan saya untuk Kak Bibi, tetap jaga kesehatan bayinya, tetap jaga kesehatan kakak, dan juga tetap jaga kesehatan mental kakak, karena mental kakak itu juga berpengaruh terhadap bayinya. Jangan sampai stres, kakak harus fokus ke kesehatan bayinya terlebih dahulu setelah berbicara kepada orang tua. Ingat semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Itu Kak. Terima kasih dok ya. Apakah mau ada yang ditanyakan kembali? Sudah cukup. Terima kasih banyak. Terima kasih. Tetap semangat. Oke, terima kasih. Salam dulu Pak, Bu. Selamat pagi, berarti ini Mbak Bibi yang kemarin udah konsultasi ya? Berarti ini Mbak Bibi udah cerita ke Bapak dan Ibu? Jujur dok, saya kecewa sama baby ini karena tiba-tiba kemarin dia pulang-pulang ngasih kabar seperti itu. Terus saya harus gimana dok sebagai orang tua? Baik Ibu dan Bapak, saya mengerti rasa yang Bapak dan Ibu alami, dan Mbak Bibi juga pasti ada rasa ketegangan, pasti ada rasa kekhawatiran. Namun saya harap Bapak dan Ibu juga tetap tenang. Gak bisa dong, gimana dong tenang orang lagi ada kayak gini? Gimana bisa tenang? Kan kita yang ngerasain, bukan dokter yang ngerasain. Baik, mungkin saya juga belum pernah merasakan apa yang Bapak dan Ibu rasakan, namun saya juga ikut merasakan apa yang Bapak dan Ibu alami, dan Mbak Ibu juga. Saya juga mencoba untuk mengerti, dan ini kan kejadiannya juga sudah terjadi, dan harusnya kita lebih fokus ke kesehatan bayinya dan bayinya, karena saya rasa di Mbak Baby juga pasti ada tekanan yang sangat berat mungkin dari Bapak dan Ibu, serta juga dari perubahan fisik tubuhnya, dan dia juga mengandung, jadi kemungkinan ada tekanan berat di Mbak Baby seperti itu. Nah, untuk rasa kekhawatiran itu sangat umum terjadi ya Pak Bu, karena
ini kan juga ini di luar dari harapan kalian. Jadi kasus ini kan di luar dari harapan bapak dan ibu serta mbak Bibi juga, jadi mungkin bisa dijadikan sebagai pelajaran buat mbak Bibinya, buat bapak dan ibu juga, dan bisa kedepannya kita lebih fokus untuk kesehatan mbak Bibi dan bayinya. Dari penjelasan saya tadi, apakah dari bapak dan ibu dan mbak Bibi ada yang mau ditanyakan? Tapi dok, usia baby ini kan masih sangat di bawah umur. Nanti kalau ada apa-apa dengan baby gimana? Ibu dan bapak bisa dan mbak Baby bisa menghubungi saya dengan mengikuti konseling secara berkala. Memang kami juga ada beberapa program untuk anak yang terkena kasus seperti ini di bawah umur. Kita mempersiapkan mental mereka untuk menjadi ibu, bagaimana cara menjadi ibu yang baik, bagaimana mengurus dirinya juga, bagaimana mengurus bayinya, seperti itu. Mungkin setelah kita observasi lebih lanjut, Mbak Baby bisa diikutkan program kami, yaitu untuk mengikuti konseling secara berkala untuk menjaga mentalnya juga. Baik, baik.